Hasil tes psikologi terhadap Antok memiliki indikasi psikopat. Rohmat Trihartanto tersangka kasus pembunuhan dan mutilasi terhadap Uswatun Hasanah di Ngawi, Jawa Timur jalani tes kejiwaan. Melansir dari tribunnews.com, Kamis, tanggal 30 Januari tahun 2025. Polda Jawa Timur telah melakukan serangkaian pemeriksaan selama Antok ditahan, termasuk tes psikologi atau tes kejiwaan. Kita tes psikologi. Tadi pemeriksaan, ungkap Kasubdit 3 Jatanras Polda Jawa Timur, AKBP Arbaridi Jumhur. Ia menuturkan, hasil dari tes kejiwaan ini nantinya akan diumumkan ke publik secara transparan. Nanti akan kami umumkan hasil tes kejiwaannya, kata dia. Di sisi lain, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Farman menuturkan bahwa tes kejiwaan dilakukan untuk mengetahui apakah tersangka memiliki indikasi psikopat atau tidak. Apakah psikopat atau tidak akan menjadi bahan pertimbangan bagi kami untuk melakukan pemeriksaan ke psikiater, ujar Farman. Seperti diketahui, Antok tega membunuh Uswatun Hasanah, 29, karena sakit hati dan kesal atas kalimat kasar yang pernah dilontarkan oleh korban ke anak perempuannya. Kini, RTH dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, serta pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara maksimal seumur hidup. Nangis saat diinterogasi. Sebelumnya, Polda Jatim juga mengungkapkan Antok, 33, menangis saat diinterogasi penyidik. Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKBP Arbaridi Jumhur menuturkan, Antok berkali-kali menangis saat diperiksa. Jumhur menuturkan, saat penyidik menanyakan soal keluarga dan anak, tiba-tiba Antok terdiam lalu menangis. Sama itu, korban mengumpat soal anak pelaku. Itu yang bikin pelaku sedih. Dia kalau kami tanyakan soal anak, nangis dia. Sayang sama anaknya juga, ujar Jumhur. Dikutip dari surya.co.id. Jumhur menerangkan, selama tersangka dan korban terlibat hubungan cinta, keduanya kerap bertengkar. Korban selalu memaksa agar tersangka segera menikahinya secara sah. Tersangka juga dituntut untuk segera menceraikan istri sahnya. Antok pelaku mutilasi menyesal dan minta maaf ke keluarga korban. Penyesalan Rohmat Trihartanto, RTH, alias Antok, 33, tersangka pembunuh dan mutilasi Uswatun Hasanah, 29, mayat dalam koper kini minta maaf ke keluarga korban. Hal ini disampaikannya secara singkat saat digelandang oleh penyidik kepolisian seusai dihadirkan dalam konferensi pers di lorong gedung bidang Humas Mapolda Jatim, pada Senin, tanggal 27 Januari tahun 2025. Antok mengaku menyesali perbuatannya. Ya saya menyesal, ujar Rohmat kepada wartawan. Tak hanya itu, ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada pihak korban beserta keluarga besar korban di Kabupaten Blitar. Saya minta maaf kepada korban dan keluarga korban. Saya minta maaf, katanya. Diketahui, mayat korban Uswatun Hasanah, 29, ditemukan warga dalam kondisi tanpa kepala dan kaki di sebuah selokan dekat tempat pembuangan sampah, TPS, di Ngawi pada Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Adapun Rohmat ditangkap pada Sabtu, tanggal 25 Januari tahun 2025, dini hari. Akibat perbuatannya, pelaku tidak hanya dijerat dengan pasal pembunuhan, tetapi juga pencurian. Ia dikenakan pasal 340 KUHP subsider 338 KUHP lebih subsider 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tak sendirian, Antok ternyata dibantu kerabatnya bernama Muhammad Ahlis Maulana atau MAM membuang mayat Uswatun Hasanah. MAM berperan mengambil koper di rumahnya di Desa Gombal, Kecamatan Pakel, Tulungagung.
Hal ini diungkap Direktur Ditreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman dalam konferensi pers di depan Gedung Bidang Humas Mapolda Jatim pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Tersangka menghubungi kerabatnya bernama Muhammad Ahlis Maulana Utnuk mengambil koper, tali pramuka, kantong kresek ke hotel. MAM tiba di rumah tersangka untuk mengambil koper, tali pramuka, kantong kresek warna hitam dan putih kurang lebih 10 buah untuk dibawa kembali ke hotel, kata Direskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman. Dalam perjalanan menuju hotel, keduanya singgah di sebuah minimarket untuk membeli pisau buah yang kemudian diduga menjadi alat mutilasi. Sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat, setibanya di hotel, bersama temannya, pelaku menurunkan barang yang sudah disiapkan. Selanjutnya, tersangka menyuruh MAM dan meminta untuk dijemput lagi di pagi hari sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat, ujarnya. Sesuai dengan jadwal, MAM kembali ke hotel untuk menjemput tersangka sambil membawa koper merah dan bungkusan plastik yang berisi potongan tubuh korban. Keduanya lantas menuju rumah kosong nenek tersangka di Dusun Banaran, Tulungagung, dengan menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban. Dalam sebuah rekaman CCTV, MAM sudah menemani tersangka sejak dari hotel dengan menggunakan kostum serba hitam. Namun, saat ini polisi masih mendalami peran MAM. Sementara hasil pemeriksaan yang bersangkutan adalah masih kerabat dari tersangka. Kemudian dimintai tolong untuk mengantar tersangka ini ke rumah neneknya di daerah Tulungagung, rumah kosong, katanya. Polisi belum mengumumkan status MAM saat ini karena masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Potensi keterlibatan MAM dalam proses eksekusi masih didalami tim penyidik. Farman juga menegaskan, saat proses penangkapan, tersangka tidak sedang bersama MAM. Namun, pihak Polda Jatim menegaskan yang bersangkutan telah diamankan. MAM sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, ucapnya. Sementara dalam rekaman CCTV tidak menunjukkan aktivitas MAM membantu tersangka untuk eksekusi. Peran sementara hanya sebatas antar jemput, tuturnya. Motif tersangka, setelah didalami oleh pihak kepolisian, alasan tersangka melakukan pembunuhan dan mutilasi dilatar belakangi rasa sakit hati dan cemburu. Hasil dari pemeriksaan terhadap tersangka diketahui motifnya adalah korban sakit hati dan cemburu, kata Direskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, kepada awak media pada Minggu, tanggal 27 Januari tahun 2025. Tersangka yang mengaku sebagai suami siri korban merasa sakit hati karena korban ketahuan pernah bersama dengan laki-laki lain di dalam kos. Korban pernah ketahuan memasukkan laki-laki ke dalam kos korban, sementara tersangka di sekitar kos mengaku sebagai suami siri dari korban, ujarnya. Kemudian, tersangka juga mengaku korban sering meminta uang. Di tanggal dan tempat yang sama saat kejadian, tersangka telah menyiapkan uang 1 juta rupiah untuk diberikan kepada korban. Korban sering minta uang ke pelaku. Tanggal 19 di hotel, tersangka sudah menyiapkan uang 1 juta untuk diberikan kepada korban karena sebelumnya sudah ada chat dengan korban, ucapnya. Setelah didalami, ternyata korban merasa tidak terima karena tersangka telah memiliki seorang anak perempuan. Karena merasa kesal, korban mendoakan anak perempuan tersebut dengan kalimat kurang baik sehingga membuat tersangka yang notabene sebagai ayah merasa sakit hati. Korban pernah berucap kepada tersangka, korban mendoakan nanti sudah besar akan menjadi PSK, tersangka sakit hati, ucapnya. Selain itu, tersangka juga mengaku bahwa korban yang tidak terima meminta dirinya agar menghilangkan anak perempuan tersebut. Korban tidak terima, pelaku punya anak kecil. Korban sempat meminta supaya pelaku menghilangkan anak keduanya, tuturnya.